Di suatu pagi yang syahdu di Madinah, tatkala cahaya fajar mulai merayap di sela-sela tembok kota, Abu Dujanah kembali terlihat bergegas pulang usai sholat subuh. Banyak sahabat lain masih bertahan di Masjid Nabawi, menanti doa Rasulullah. Namun Abu Dujanah tak pernah menunggu hingga doa selesai. Dengan langkah tergesa, ia selalu meninggalkan saf paling belakang, menunduk agar tak mencolok, lalu melangkah keluar dari masjid. Pemandangan itu menimbulkan pertanyaan di hati banyak sahabat. Mengapa seseorang begitu terburu-buru pulang? Beberapa kali hal ini terlewatkan karena suasana salat subuh cukup tenang dan khusyuk. Namun pada hari itu, seorang sahabat sempat memandang kepergian Abu Dujanah dengan dahi berkerut. Ia tak sempat menahan langkahnya, tetapi penasaran bergolak dalam benaknya. Seorang sahabat laki-laki usai salat berbicara pada rekannya laki-laki. "Tidakkah kau perhatikan pria itu Abu Dujanah? Beliau selalu lekas meninggalkan masjid sebelum doa Rasulullah selesai." Rekannya menangguk, wajahnya heran. Iya, padahal kebanyakan orang menunggu doa Rasulullah. Apa gerangan alasan Abu Dujanah? Sepertinya beliau tidak sempat mendengarkan doa pun. Keheranan ini akhirnya terdengar oleh Rasulullah. Beliau, dengan kelembutan yang menjadi ciri khasnya, merasa perlu mengetahui penyebabnya. Apakah Abu Dujanah memiliki kesulitan hidup? Ataukah ada urusan mendesak? Atau jangan-jangan ada dorongan lain yang lebih sensitif? Pada keesokan subuh, ketika Abu Dujanah kembali tampak, hendak menyelinap pergi begitu salam salat diucapkan, Rasulullah pun mencoba menahannya. Dengan suara pelan namun jelas, beliau memanggilnya ke hadapan. Jamaah yang masih bertahan di masjid menoleh, menantikan apa yang hendak disampaikan Nabi. Rasulullah menyapa Abu Dujanah, lembut tapi tegas. "Wahai Abu Dujanah, apakah engkau tak punya permohonan pada Allah? Aku perhatikan engkau selalu bergegas pulang sebelum doaku selesai. Ada apa?" Mendapat teguran langsung dari Nabi, Abu Dujanah tertunduk gugup. Ia seakan tak ingin membebani Rasulullah, tetapi di sisi lain tak kuasa menyembunyikan rahasia. Kedua tangannya bergetar, menekan rasa cemas yang menumpuk. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hati. Abu Dujanah bersuara parau, menahan sesuatu di dadanya. "Wahai Rasulullah, aku tak berniat meremehkan doamu, tapi ada alasan yang memaksaku segera pulang setiap kali subuh usai." Rasulullah meletakkan telapak tangannya di pundak Abu Dujanah, memberikan ketenangan. Wajah beliau memancarkan kebaikan, menanti penjelasan. Beberapa sahabat yang menonton menahan napas, menanti kebenaran di balik tingkah aneh itu. Rasulullah menenangkan Abu Dujanah, "Ceritakanlah, wahai Abu Dujanah, agar hatimu lapang dan jelas bagiku apa yang terjadi." Pelan Abu Dujanah menguraikan kisahnya. Ia menceritakan bahwa di rumahnya, ia hidup bersama keluarganya yang tidak berkecukupan. Dinding rumahnya bersebelahan dengan rumah seorang laki-laki yang di pekarangannya tumbuh sebatang pohon kurma tinggi. Dahan-dahan kurma itu menjuntai sampai atap rumah Abu Dujanah. Abu Dujanah berkata sambil menahan air mata, "Wahai Rasulullah, tetanggaku ini memiliki pohon kurma. Ketika malam berhembus angin, kadang buah-buah kurma itu jatuh ke atap rumah kami. Kami sekeluarga orang miskin. Anakku sering kelaparan. Apa saja yang jatuh, mereka makan. Aku tak mau mengambil yang bukan hakku, tapi tak bisa pula kubiarkan anakku makan kurma yang tidak halal baginya." Rasulullah mendengarkan dengan wajah menampakkan keharuan. Beliau tahu, memakan barang bukan milik kita adalah hal terlarang, apalagi secara sengaja. Tetapi bagaimana kondisi Abu Dujanah yang anaknya kelaparan? Abu Dujanah menatap lantai, air matanya menetes. "Setiap subuh, aku khawatir anakku terbangun. Jika mereka menemukan kurma-kurma jatuh semalam, mereka memakannya sebelum kusampaikan ke pemilik. Maka aku segera pulang setelah salat, mengumpulkan buah itu dan kuantarkan ke tetangga. Tidak kurelakan satupun harta haram masuk perut anakku." Para sahabat menahan napas. Betapa berat kehidupan Abu Dujanah. Namun yang lebih menyayat hati adalah sikapnya. Menolak menelan sebutir kurma pun yang bukan haknya, meski anak-anaknya kelaparan. Abu Dujanah menampakkan ekspresi sangat sedih. "Suatu hari, aku terlambat pulang. Aku temukan seorang anakku sudah mengunyah kurma. Aku masukkan jariku ke mulutnya, ku keluarkan potongan kurma itu seraya berkata, 'Nak, jangan kau permalukan ayahmu di akhirat kelak.'
Anakku menangis karena lapar, tapi lebih baik demikian daripada memakan yang bukan hak kita. Terdengar isakan halus di antara sahabat. Rasulullah memandangi Abu Dujanah dengan air mata menggenang. Bagaimana mungkin orang sebaik ini harus bergumul dengan kemiskinan dan pohon kurma tetangga yang menimbulkan fitnah? Rasulullah matanya berkaca-kaca, suara bergetar, "Subhanallah, betapa tingginya kejujuranmu, wahai Abu Dujanah. Engkau memilih lapar daripada makan yang syubhat, apalagi haram." Beliau tak mampu menahan tangis. Air mata Rasulullah menetes deras, membayangkan betapa pilu nasib anak-anak Abu Dujanah yang kelaparan. Namun sang ayah begitu teguh memegang prinsip halal. Tersirat rasa haru di hati Nabi, mencerminkan kasih sayang kepada umat yang bertakwa. Sahabat pun tergugah, beberapa di antaranya langsung menitikan air mata. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Dujanah, siapakah pemilik pohon kurma itu?" Abu Dujanah menjawab bahwa pemiliknya seorang laki-laki, ternyata munafik, yang tak mau peduli terhadap tetangganya. Mendengar hal ini, Rasulullah segera merencanakan sesuatu. Beliau tak ingin kejujuran dan keimanan Abu Dujanah terus tertimpa ujian berat. Rasulullah menetapkan hati, "Kalau begitu, aku akan menemuinya. Kuingin membeli pohon kurmanya agar tidak lagi menzalimi tetangga." Sejurus kemudian, Nabi memanggil orang munafik itu. Ketika laki-laki itu datang, tampak jelas sikapnya yang angkuh. Ia tahu dirinya pemilik kurma bagus, dan ia pun tak respek pada Nabi. Walau demikian, Rasulullah menawarkannya kesepakatan indah. Bukan sekadar jual beli biasa, tapi janji surga. Rasulullah bersabda tegas ke si munafik, "Maukah engkau menjual pohon kurma milikmu? Aku akan menggantinya dengan imbalan 10 kali lipat. Di surga, batangnya dari zamrud, disirami emas merah, dan setiap buahnya berbanding 1 bidadari. Tidakkah kau tertarik pada janji ini?" Sahabat di sekitarnya menahan napas, kagum pada tawaran surga yang Rasulullah berikan. Betapa mulianya jika si pemilik pohon merelakan demi kebaikan Abu Dujanah. Namun si munafik justru mencibir. Baginya surga adalah janji tak bernilai karena tak kasat mata. Ia menginginkan harta kontan di dunia. Si munafik menjawab sinis, "Aku tak mau berdagang dengan janji surga atau zamrud. Aku cuma mau uang nyata. Bayar tunai, tidak pakai sistem jatuh tempo." Ketegangan terasa. Para sahabat menahan murka, tapi menunggu reaksi Rasulullah. Ternyata di saat itu juga, Abu Bakar As-Siddiq muncul menawarkan solusi tunai di dunia. Ia bilang siap membeli pohon kurma si munafik dengan pohon kurma lain yang lebih bagus. 10 kali lipat nilainya, jenis terbaik di kota, tanpa menunggu surga. Mendengar itu, si munafik girang. Baginya, ini transaksi menguntungkan. Pohon tetap di tempat, ia dapat bayaran mahal. Ia setuju. Si munafik tertawa, menyalami Abu Bakar. "Baik, kalau begitu aku setuju menjual kurma itu padamu." Betapa mudahnya mendulang untung hari ini. Setelah transaksi selesai, Abu Bakar lalu langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah sebagai hadiah. Abu Bakar mengalihkan kepemilikan. "Hai Abu Dujanah, ini pohon milikmu sekarang. Bebaskan dirimu dari kesulitan. Rasulullah lah yang menanggung gantiannya untukku." Mendengar itu, Abu Dujanah hampir tak percaya. Tiba-tiba Rasulullah menambahkan sabda yang menenangkan. Rasulullah menengahi, memandang Abu Bakar, "Biarlah aku yang menanggung segalanya. Aku tak mau kejujuran dan kelaparan menindas keluarga Abu Dujanah. Ikhlaskan." Air mata bahagia mengalir di pipi Abu Dujanah. Ia membungkuk hormat pada Rasulullah dan Abu Bakar, mengucap syukur mendalam. Sementara si munafik pergi dengan langkah gembira, pikirnya ia meraup untung besar. Ia bahkan mengejek dalam hati, "Mereka tak tahu, pohon itu masih tegak di halamanku, dan buahnya pun masih bisa kunikmati." Namun keajaiban terjadi di malam hari. Esok pagi si munafik terhenyak. Pohon kurma itu tidak lagi ada di pekarangannya, melainkan berpindah ke lahan rumah Abu Dujanah. Seakan pohon itu tumbuh di sana sejak awal, bekas tanah asal pun rata tak berbekas. Si munafik kebingungan, menyadari transaksi yang ia sangka tipu daya, justru berbalik menghantam dirinya. Si munafik tercengang di pagi hari, menatap tanah kosong. "Kemana pohonku? Baru semalam dia masih di sini. Mengapa tanah ini rata tanpa jejak? Bagaimana mungkin kurma itu pindah?" Tetangganya juga ikut heran.
Sementara Abu Dujanah tersenyum haru melihat pohon kurma kini tegak di tanahnya, persis seperti tak pernah tumbuh di tempat lain. Ini menegaskan janji Allah bahwa keberkahan akan menyertai kejujuran dan ketakwaan. Kisah ini tersebar di kalangan sahabat. Mereka kagum akan keajaiban berpindahnya pohon kurma. Namun yang lebih mengharukan adalah keteguhan Abu Dujanah menjaga diri dan keluarganya dari barang haram, walau anaknya hampir pingsan menahan lapar. Rasulullah pun amat terharu, pernah meneteskan air mata kala mendengar langsung kisah Abu Dujanah. Rasulullah di hadapan jamaah menahan tangis saat menceritakan ulang kisah Abu Dujanah. Betapa tingginya ketakwaan seseorang yang tak rela sebutir kurma haram masuk perut anaknya. Apakah kita tidak malu pada kejujurannya? Beliau menegaskan, meski hidup susah, tidak boleh kita memberi makan keluarga dari harta haram. Nasihat ini menggema di Masjid Nabawi, membuat para sahabat semakin berhati-hati menjaga keturunan mereka. Seorang sahabat laki-laki menitikkan air mata, berkata pada temannya laki-laki, "Sungguh, tangisan Rasulullah mewakili keharuan kita semua. Lihat betapa gigih Abu Dujanah, meski miskin, ia rela mengembalikan kurma yang jatuh, bahkan mencungkil dari mulut anaknya sendiri." Melalui kisah Abu Dujanah dan pohon kurma tetangganya yang munafik, kita belajar beberapa hal. Pertama, menjaga kehalalan makanan. Sekeras apapun ujian ekonomi, seorang mukmin tidak boleh mengisi perutnya dan keluarganya dengan barang haram. Kedua, berkah untuk orang jujur. Allah limpahkan keberkahan dalam bentuk transfer ajaib pohon kurma ke lahan Abu Dujanah. Ketiga, kemuliaan hati sahabat. Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan kedermawanan menebus pohon kurma, sementara Rasulullah menanggung gantinya, menunjukkan kebesaran hati pemimpin dan para sahabat. Keempat, balasan surga dan janji Allah. Rasulullah menawarkan 10 kali lipat dan pohon surga pada si munafik, tapi ia menolak karena tak beriman pada janji akhirat. Akhirnya ia justru merugi. Konon, di momen Rasulullah mendengar cerita Abu Dujanah pertama kali, mata beliau basah. Beliau melihat betapa keteguhan sahabat tersebut layak membuat hati tersentuh. Bayangkan seorang ayah yang memasukkan jari ke mulut anaknya, memaksa mengeluarkan sisa kurma, karena takut akan penghakiman di akhirat. Rasulullah pun menitikkan air mata, merasakan betapa teguhnya iman seorang muslim yang sangat menjaga kehormatan diri. Rasulullah dalam isakan ringan menatap Abu Dujanah, "Kalimatmu, nak, jangan permalukan ayahmu di akhirat kelak, menembus jiwaku. Sungguh demi Allah, tak ada kebanggaan lebih besar selain melihat umatku menjaga kehalalan meski amat sulit." Umat yang mendengar itu semakin memahami pentingnya menepis harta haram, sekecil apapun, apalagi menyuapkan ke mulut buah hati. Tersebarlah hikmah. Jangan remehkan satu butir pun, karena di akhirat semua akan dihisab. Begitulah Rasulullah menangis kala mendengar cerita Abu Dujanah. Bukan semata menitik air mata atas kemiskinan sang sahabat, melainkan karena kagum akan keberanian moralnya. Di dunia penuh godaan, menampik barang haram meski lapar adalah teladan mulia. Kisah ini diakhiri dengan keajaiban berpindahnya pohon kurma, menegaskan bahwa Allah tidak menelantarkan hambanya yang ikhlas. Bagi si munafik yang menghina janji surga, ia terkejut mendapati pohon itu benar-benar hilang dari tanahnya dan berpindah ke Abu Dujanah. Sementara sang ayah berhati jujur itu pun terbebas dari kekhawatiran akan jatuhnya buah di atap rumahnya. Inilah pelajaran yang abadi. Bila kita menjaga diri dari yang haram, Allah akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari arah tak terduga. Kematian tak akan menunda pahala, dan dunia adalah tempat bercocok tanam. Kelak di akhirat, kita menuai panennya. Allah menepati janji, sedangkan si munafik menyesal. Sedangkan Rasulullah dengan tangisan tulusnya meneguhkan betapa tingginya keutamaan kejujuran dan kesetiaan kepada hukum Allah. Selesai kisah di atas disarikan dari kitab I'anatul Thalibin. Pada tahun yang sama, tepatnya bulan Zulqa'dah 9 Hijriah, Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji. Nabi sendiri saat itu tidak menunaikan haji, entah karena kesibukan lain
atau ingin menyempurnakan tata aturan haji di tahun berikutnya. Rasulullah menyampaikan amanat pada Abu Bakar, "Engkaulah yang akan memimpin kaum muslimin berhaji tahun ini. Laksanakanlah sesuai dengan syariat yang telah kita terima." Abu Bakar menerima tanggung jawab mulia ini dengan hati haru. Haji tahun tersebut menjadi titik perubahan besar bagi Masjidil Haram, karena pada saat itu kaum muslimin akan menegakkan aturan baru pasca turunnya wahyu yang membatalkan perjanjian-perjanjian lama dengan kaum musyrikin. Tak lama setelah Abu Bakar bertolak, turunlah surah At-Taubah yang memerintahkan pembatalan seluruh perjanjian dengan kaum musyrik. Allah menegaskan tidak ada lagi toleransi bagi musyrik untuk menunaikan haji di tahun depan, dan melarang tawaf telanjang yang masih kerap dilakukan jahiliyah. Rasulullah segera mengutus Ali bin Abi Thalib menyusul Abu Bakar guna menyampaikan pengumuman ini di tengah jamaah haji. Di hari Nahr 10 Zulhijjah, Ali pun membacakan ayat-ayat tersebut. Ali berpidato di hadapan jamaah di Mina. "Wahai manusia, ketahuilah, mulai tahun depan tak ada lagi musyrik yang boleh berhaji dan tak ada lagi yang tawaf dalam keadaan telanjang." Gemuruh suara orang-orang memenuhi lembah Mina. Banyak yang merasa tercengang. Tradisi jahiliyah mengizinkan tawaf tanpa busana. Namun Islam menutup pintu itu. Para musyrik tersadar, era mereka benar-benar di ambang akhir. Pengumuman di musim haji tersebut jadi penanda tamatnya berhalaisme di tanah Arab. Idolatri yang dulu merajalela, sekarang tak punya ruang lagi di Ka'bah. Kaum musyrik pun tidak bisa memperbarui perjanjian karena surah At-Taubah mengatur pemutusan segala perjanjian lama. Seorang jamaah musyrik kaget menatap Ali. "Apakah berarti kami tak lagi boleh mendekati Ka'bah setelah ini?" Ali tegas, "Itulah ketetapan Allah. Jika kalian masih memeluk kesyirikan, tak ada lagi tempat di sini." Banyak dari mereka kemudian berpikir untuk memeluk Islam, melihat arus besar tak terbendung. Demikianlah, berhala-berhala pun raib, tak bisa lagi dipertahankan di sudut-sudut Ka'bah. Sejak tahun depan, haji jadi murni ajaran tauhid. Dari kisah Pasca Tabuk, tersirat bahwa Islam tak sekadar membiarkan kebatilan bergelayut di tengah masyarakat. Setelah kekuatan umat stabil, Allah memerintahkan ketegasan menghadapi munafik. Masjid Diror dihancurkan, Abdullah bin Ubay wafat tanpa menghentikan kebijakan wahyu, larangan menyalati munafik. Namun ketegasan ini berdiri di atas keadilan. Nabi menyalatkan Abdullah bin Ubay sebelum turun ayat larangan, menunjukkan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada wahyu Allah. Begitu turun larangan, Nabi pun patuh. Langit senja di Madinah memancarkan cahaya keemasan. Di selasar Masjid Nabawi, beberapa sahabat duduk bersila sambil menatap jauh ke cakrawala. Tidak henti-hentinya mereka memutar kenangan panjang perjalanan dakwah Rasulullah. Mulai dari perjanjian Hudaybiyah, disusul kejutan Fathu Mekkah, lalu kemenangan fenomenal dalam Perang Tabuk. Semua bersambung jadi rangkaian menakjubkan yang menggugah hati. Banyak sahabat menitikkan air mata saat mengingat awal dakwah yang begitu berat. Ada yang pernah terpaksa bersembunyi di rumah Arqam untuk mempelajari Islam. Ada pula yang terusir dari tanah kelahiran, Mekah, dan harus berhijrah ke Madinah. Terkepung di Perang Khandaq, terpaksa menandatangani perjanjian Hudaybiyah yang terasa merugikan. Seorang sahabat laki-laki menoleh ke rekannya laki-laki di tengah keheningan senja. "Masih teringat betapa getirnya saat kita di Hudaybiyah. Kita menanti izin umrah, tapi akhirnya pulang tanpa tawaf. Semula kupikir kita kalah dan dipandang remeh." Rekannya mengangguk perlahan, sorot matanya basah. Ya, siapa sangka Hudaybiyah justru membuka jalan damai yang akhirnya melipat gandakan kekuatan Islam. Allah lebih tahu rencananya. Mereka mengenang pula detik-detik Fathu Mekah, momen menegangkan sekaligus haru. Rasulullah memasuki kota suci tanpa pertumpahan darah berarti, malah disambut takbir. Kota yang semula mengusir Nabi, kini tunduk pada Islam. Tak terbayangkan sebelumnya, hanya dalam rentang beberapa tahun, jumlah tentara muslimin meledak. Di Hudaybiyah tercatat tak lebih dari 3.000 orang, tetapi 2 tahun berikutnya, ketika peristiwa Fathu Mekah terjadi, meningkat hingga 10.000. Seorang sahabat memandang masjid yang kian penuh jamaah. "Kau tahu, dulu 3.000 terasa sudah besar, tapi Fathu Mekah
10.000 orang mengepung kota suci, kita sendiri terkagum. Lalu belum genap setahun, saat perang Tabuk, angkanya melesat ke 30.000. Rekan lain membetulkan duduknya, berbinar. Iya, subhanallah, melihat 30.000 prajurit, meski susah payah meniti gurun Tabuk, aku rasakan betapa Allah memudahkan hati orang untuk menerima Islam. Memang perang Tabuk menandai puncak ketegasan Islam. Tidak ada lagi ragu dari suku-suku Arab. Banyak memilih bersimpati atau menyatakan setia daripada menentang. Setelah itu gelombang keislaman semakin deras. Berbagai suku di penjuru Jazirah Arabia mengirim utusan, disebut wufud, untuk menyatakan keislaman mereka. Konon, tercatat 70 utusan datang kepada Rasulullah dalam kurun tahun 9 sampai 10 Hijriah. Mereka datang tidak hanya dengan beberapa orang, kadang segerombolan besar. Seorang sahabat laki-laki yang bertugas di pintu gerbang Madinah bercerita dengan mata bersinar, "Belum lama kemarin, rombongan Bani Hanifah datang. Hari ini, delegasi suku lain pula muncul. Mereka menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah. Tidak henti-henti aku mencatat nama-nama mereka." Rekan penjaga laki-laki tertawa bahagia. Indahnya, dahulu kita dihina oleh kaum Quraisy, dibilang kaum lemah. Sekarang, tiap kabilah berebut ingin menjadi bagian umat Islam. Suasana Madinah pun kian meriah. Setiap kedatangan utusan baru selalu disambut penuh senyuman. Seringkali mereka tinggal sementara di kota, belajar Al-Quran, lalu pulang menanamkan Islam di kampung halaman masing-masing. Rasulullah pernah menubuatkan, jika tiba kemenangan dari Allah, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kini, nubuat itu nyata. Memasuki tahun ke-10 Hijriah, gelombang konversi semakin membesar. Sampai pada peristiwa Haji Wada, tercatat bahwa jumlah peserta haji mencapai 144.000 orang. Angka yang tak pernah terbayang di masa-masa awal risalah. Seorang sahabat laki-laki menjelaskan pada kawan barunya, laki-laki dari suku lain. Dulu yang ikut haji bersama kita mungkin puluhan saja atau ratusan. Tapi sekarang, lihatlah, lautan manusia memenuhi padang Arafah, Mina, dan Muzdalifah. Mereka semua saudara Muslim. Kawan barunya terkesima menatap kerumunan jamaah. Aku merinding, begitu cepat Islam menyebar. Aku bersyukur bisa menyatakan syahadat sebelum terlambat. Keberhasilan ini tentu tak terlepas dari tetesan keringat dakwah yang panjang. Rasulullah sejak masa hinaan di Mekah sabar menghadapi segala penolakan, hingga akhirnya di akhir kehidupan beliau tampak betapa luasnya cahaya Islam. Beban dakwah sedemikian berat sejak awal Nabi menaburkan benih Islam dengan sembunyi-sembunyi. Cobaan dan pengorbanan para sahabat tak terhitung, mulai pemboikotan Quraisy, hijrah ke Habasyah, hingga hijrah ke Madinah, pertempuran Uhud, Khandaq, hingga tampaknya segala puncak perjuangan di Fathu Mekah dan Tabuk. Seorang Ansyar laki-laki menitikan air mata di beranda Masjid Nabawi, menatap Rasulullah dari kejauhan. "Ya Rasulullah, kami ingat saat engkau tiba di kota kami, Madinah. Kami berjanji melindungimu sebagaimana melindungi keluarga sendiri. Kini engkau membawa kejayaan Islam, hingga 144.000 orang menggemakan takbir." Seorang muhajirin laki-laki berdiri di sampingnya. "Subhanallah, sungguh tak terbayangkan. Dulu kita diusir dari Mekah, kini justru Mekah menjadi kota suci Islam. Dan seluruh jazirah pun menyambut. Strategi dan keteguhan kita berbuah manis." Saat orang-orang menoleh ke arah Masjid Nabawi, hati mereka membuncah dengan rasa syukur. Masing-masing mengenang bagaimana Rasulullah menempuh segala cara damai maupun militer, diselingi doa malam yang panjang, disertai kecermatan strategi, dan akhirnya seluruh rintangan tampak remuk di hadapan kekuasaan Allah. Keadaan ini, berbondong-bondong orang masuk Islam, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan. Kabilah-kabilah terpencil yang dulunya mengancam, sekarang hadir bersahabat. Islam pun meniadakan sekat suku dan status sosial. Sebuah rombongan suku laki-laki dan perempuan datang ke Madinah menunggu giliran bertemu Rasulullah. "Kami mengucap 2 kalimat syahadat. Kami ingin belajar Al-Quran dan syariat." Pemandangan ini kerap memunculkan tangisan bahagia. Para sahabat lebih dulu menanam benih-benih iman,
kini melihat hamparan panen keislaman di penjuru Arabia. Seorang sahabat laki-laki memeluk anggota kabilah baru, laki-laki yang datang. "Selamat datang saudara, semoga iman kalian kokoh. Kami siap mengajari apa yang kami bisa." Tangis mengalir, penuh rasa haru. Begitu pula banyak wajah wanita yang memancarkan kebahagiaan, melihat suami atau ayah mereka yang sebelumnya menentang Islam, kini bersimpuh di hadapan Nabi. Dalam sebuah malam di Madinah, sekelompok sahabat duduk berkumpul, saling mengurai hikmah dari rentetan peristiwa. Perjanjian Hudaybiyah, Fathu Mekah, Perang Tabuk, semuanya berujung pada ledakan jumlah pemeluk Islam. Sahabat satu laki-laki menatap bintang di langit. Siapa sangka perjanjian yang pernah kita anggap memalukan di Hudaybiyah justru menjadi gerbang dakwah yang luas. Lalu Mekah ditaklukkan tanpa banyak darah. Kemudian Tabuk memantapkan kepercayaan suku-suku Arab pada Islam. Sahabat dua laki-laki menunduk kagum. Benar, Allah mengatur semua. Kita pikir Hudaybiyah itu kekalahan, ternyata hasilnya di luar dugaan. Lalu Fathu Makkah, kesabaran kita menakjubkan, dan Tabuk menegaskan keandalan umat Islam. Wajar jika kini seluruh Arab membuka hati. Untayan syukur memenuhi udara malam itu. Di sudut kota terdengar selawat lembut, tanda rakyat merayakan gemuruh nikmat hidayah. Peristiwa ini pun seakan menunaikan firman Allah dalam surah An-Nashr. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, seorang sahabat laki-laki bertutur pada kawan laki-laki di sisi pilar masjid. Dahulu ayat ini kami baca dengan rasa harap. Sekarang kami menyaksikannya nyata. Manusia dari seluruh penjuru datang menemu Rasulullah. Subhanallah, betapa janji Allah itu benar. Kawannya tersenyum, menyeka air mata yang menetes. Alangkah bahagianya kita menjadi saksi kebesaran Islam di zaman Nabi. Semoga kita selalu istiqamah. Benar, ayat itu terwujud di hadapan mata. Orang-orang tak lagi gentar pada suku Quraisy maupun intimidasi musyrikin. Islam dominan, mengubah lanskap sosial, budaya, hingga politik di Jazirah. Langit Madinah tampak cerah di permulaan tahun ke-10 Hijriah, seakan memberi sinyal kedamaian setelah berbagai peristiwa besar. Terakhir adalah Perang Tabuk yang kian meneguhkan kedudukan Islam di Jazirah Arabia. Di Masjid Nabawi, para sahabat berkerumun menanti kabar istimewa. Rasulullah mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Begitu kabar itu tersiar, gemuruh kegembiraan pun melanda. Berbondong-bondong kaum muslimin berdatangan ke Madinah. Ada yang menempuh perjalanan jauh dari Yaman, ada pula yang menyeberangi padang pasir gersang di utara. Masing-masing berharap bergabung dalam rombongan, menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah menunaikan haji, ibadah yang menjadi penutup rukun Islam. Namun belum pernah beliau laksanakan sepanjang kehidupan hijrah di Madinah. Seorang sahabat laki-laki menatap langit Madinah dengan mata berbinar, bicara pada rekannya laki-laki. Subhanallah, haji bersama Rasulullah. Dulu kami hanya mendengar tentang Ka'bah dari cerita beliau. Kini kami bisa menapaktilasi jejak Nabi Ibrahim bersama Nabi kita tercinta. Rekannya tersenyum haru. Aku takkan melewatkan kesempatan ini. Mari kita siapkan kendaraan, bekal, dan hati yang tulus. Antusiasme tak hanya dirasakan oleh penduduk Madinah. Kafilah-kafilah dari penjuru negeri pun bergerak, hingga Madinah sesak oleh umat yang menantikan keagungan prosesi. Di mata setiap orang, membayangkan tawaf bersama Rasulullah menjadi kebahagiaan tak ternilai. Dalam waktu singkat, Rasulullah mempersiapkan segala hal, memeriksa kendaraan, memastikan kaum wanita dan anak-anak yang hendak ikut, serta mengatur penanggung jawab urusan Madinah selama ditinggal. Hari Sabtu, 4 hari menjelang berakhirnya bulan Zulqaidah, beliau menunaikan sholat zuhur di Madinah, lalu bersiap untuk berangkat bersama pasukan muslimin yang tak terhitung banyaknya. Rasulullah memandang ribuan sahabat yang bersiap di luar Madinah, menenangkan, kita bergerak tenang, bagi yang membawa keluarga, jaga kebersamaan dan persaudaraan sepanjang perjalanan. Semoga Allah memberkahi langkah kita. Langkah rombongan pun dimulai usai zuhur. Debu mengepul di kaki unta dan kuda, diiringi takbir perlahan.
Orang-orang yang tak ikut haji meneteskan air mata haru, menatap kepergian Nabi. Mungkin di benak mereka terselip rasa, apakah ini haji terakhir beliau? Walau belum ada tanda pasti, getaran batin seolah memberi firasat. Sorenya rombongan tiba di Dzul Hulaifah Miqat bagi penduduk Madinah sebelum waktu Asyar. Di sana mereka beristirahat. Malam pun tiba, udara sejuk menyelimuti perkemahan sederhana. Beberapa sahabat saling berbicara, menata hati untuk memasuki ihram keesokan harinya. Seorang sahabat laki-laki di tepi tenda Rasulullah berbisik pada istrinya, "Besok kita mulai ihram haji. Aku takjub, kita bakal saksikan Nabi mencontohkan langsung manasik. Bersiaplah, semoga kita pulang dengan haji mabrur." Sang istri tersenyum, menutupi wajah dengan kerudung. Tak pernah terbayang sebelumnya. Dulu kita menahan lapar di Madinah, kini Allah mengundang kita menziarahi Baitullah bersama Rasul. Malam di Dzul Hulaifah terasa menenteramkan, meski hati sebagian orang diwarnai haru karena menempuh ibadah suci dengan Nabi. Ibarat impian masa lampau yang kini mewujud nyata. Keesokan harinya sebelum salat zuhur, Rasulullah mandi di Dzul Hulaifah. Beliau pun meminta Aisyah untuk memakaikan wewangian di badan dan rambutnya. Para sahabat yang menyaksikan dari jarak sopan menunduk hormat, menyadari bahwa itulah tuntunan beliau. Mandi dan memakai wangi-wangian sebelum masuk ihram. Sesuatu yang masih dibolehkan sebelum niat ihram diucapkan. Aisyah memandang Rasulullah dengan kasih, menaburkan wewangian ke rambut beliau. "Wahai Rasulullah, semoga Allah memudahkan ibadahmu. Aku bahagia bisa membantumu bersiap." Rasulullah tersenyum lembut. "Jazakallahu khairan, wahai Aisyah. Kita jalani manasik ini dengan penuh cinta kepada Allah." Selesai mandi, Rasulullah mengenakan pakaian ihramnya, 2 lembar kain putih bersahaja. Lalu waktu zuhur tiba, beliau menunaikan salat 2 rakaat dengan dikasyar sebab perjalanan. Usai salat, beliau menapaki tempat yang agak lapang dan mengumumkan niat haji qiran, yaitu haji dan umrah dalam satu ihram. Di sanalah beliau menunggang ontanya yang tersohor, Quswa, bersiap melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ribuan orang pun bergerak menyertai. Di sepanjang jalan menuju Mekah, lantunan talbiyah bergema, menandakan penyerahan diri pada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Suasana haru meliputi setiap langkah. Beberapa sahabat meneteskan air mata saat pertama kali merasakan getar talbiyah. Sementara itu, Rasulullah berada di barisan terdepan, menjaga ketenangan dan kerapian rombongan. Seorang sahabat laki-laki mengusap pipi basah, berbicara ke temannya laki-laki. "Astagfirullah, tak kuasa rasanya hatiku. Dulu kami tak pernah bermimpi menunaikan haji bersama Nabi. Kini Allah izinkan. Sungguh, ini karunia besar." Temannya menyeka mata. "Benar, talbiyah ini bagai panggilan surga. Semoga kita diterima sebagai hamba yang taat." Setelah 8 hari perjalanan, kelelahan pun menyergap. Namun semangat mereka justru kian memuncak karena Mekah kian dekat. Ada yang menyiapkan diri untuk memasuki tanah suci dengan hati penuh kerinduan. Menjelang fajar tanggal 4 Zulhijjah 10 Hijriah, Rasulullah berhenti sejenak untuk mandi. Para sahabat pun ikut mengikuti anjuran beliau. Ada yang mengisi tempayan dengan air, ada pula yang membantu menanak air panas. Selepas mandi, Rasulullah dan rombongan menunaikan salat subuh. Kabut tipis menyelimuti perkemahan, menandakan kesyahduan memasuki tanah suci. Rasulullah menatap lembah di depan. "Kita sudah dekat dengan Mekah. Bagi yang ingin menyegarkan diri, silakan mandi." Kita meraih keagungan Baitullah dengan kesucian fisik dan batin. Begitu sinar mentari mulai terang, Rasulullah memasuki Masjidil Haram. Hati setiap orang berdegup kencang melihat Ka'bah dari kejauhan. Ada yang tersungkur menangis, menumpahkan rasa syukur tak terkira. Bagi sebagian, ini adalah pertemuan pertama dengan rumah suci Allah setelah lama menahan rindu. Seorang sahabat muhajirin laki-laki terisak melihat Ka'bah. "Inilah tempat yang dulu kami diusir darinya. Allahu Akbar, kini kami datang bersama Rasulullah dalam keadaan aman dan mulia." Rekannya laki-laki meletakkan tangan di pundaknya. "Subhanallah, dulu kita menempuh rasa takut, sekarang kita tawaf dengan lapang dada. Sungguh nikmat."
Rasulullah kemudian melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, diiringi ribuan sahabat. Lalu dilanjutkan sa'i antara Syafa dan Marwah. Karena beliau berniat haji qiran, maka setelah sa'i tidak dilakukan tahallul. Beliau tetap dalam ihram hingga manasik haji tuntas. Sementara Rasulullah memilih qiran, karena beliau membawa hewan kurban, para sahabat yang tidak membawa hewan kurban dianjurkan agar niat ihramnya dialihkan ke umrah tamatu. Dengan begitu, mereka bisa tahallul sempurna usai tawaf dan sa'i. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Bagi kalian yang tak membawa hewan kurban, jadikanlah ini umrah. Setelah tawaf dan sa'i, bertahallullah. Rambut kalian dipotong atau dicukur. Suasana pun meriah. Sebagian sahabat langsung memotong rambut dan lepas dari larangan ihram. Wajah mereka berseri, mengenakan pakaian biasa lagi. Sementara Nabi tetap berpakaian ihram, menahan diri hingga waktu penyembelihan hewan kurban di puncak haji. Rasulullah bersabda, "Seandainya aku tahu lebih dahulu, niscaya aku pun tak membawa hewan kurban, sehingga aku ikut bertahallul seperti kalian. Namun kini aku tetap dalam ihram qiran." Tibalah tanggal 8 Zulhijjah, disebut juga hari Tarwiyah. Rasulullah dan kaum muslimin meninggalkan Mekkah menuju Mina. Di Mina, beliau menunaikan salat zuhur hingga subuh esok hari dengan cara di Qasyar. Ratusan ribu orang menempati tenda-tenda darurat, menyebar dalam hamparan luas Mina. Seorang sahabat laki-laki di Mina menata tikar tempat keluarganya beristirahat. Masya Allah, belum pernah kulihat kerumunan sedahsyat ini. Jumlah kita melebihi bayanganku, semua dengan satu tujuan, menunaikan haji bersama Nabi. Malam di Mina terasa syahdu, cahaya obor dan lentera memancar. Ada yang berzikir, ada pula yang sekadar menata barang untuk keberangkatan ke Arafah esok hari. Sementara Rasulullah beristirahat di tenda, menyiapkan kekuatan fisik untuk puncak ibadah. Keesokan harinya selepas sholat subuh dan menunggu matahari naik, rombongan besar bergerak ke Arafah. Di sana, perkemahan khusus Rasulullah sudah didirikan di Namirah. Begitu tiba, beliau sempat singgah. Namun setelah matahari tergelincir, beliau naik ke punggung onta Quswa dan pergi ke lembah Wadi, tempat manusia berkerumun menunggunya. Diperkirakan 144.000 orang memenuhi Arafah hari itu. Sebuah lautan manusia, suara talbiyah menggema, bercampur tangisan haru. Semuanya menanti khutbah Rasulullah yang bisa jadi merupakan momen paling monumental dalam sejarah hidup mereka. Seorang sahabat laki-laki sambil menggenggam tangan sahabatnya laki-laki, "Lihat betapa banyaknya umat Muhammad di sini. Dulu kita berjumlah sedikit di Hudaybiyah, kini tak terbilang. Subhanallah, ini benar-benar nikmat." Dengan ontanya Rasulullah memasuki area Wadi'. Orang-orang bergeser, memberi ruang bagi beliau. Sunyi seketika menyergap ketika beliau bersiap menyampaikan pesan besar. Mungkin hati mereka berdesir sebab rumor sudah berembus bahwa ini bisa jadi haji terakhir Nabi. Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf dipercaya sebagai penyampai ulang muballigh. Ia berteriak keras mengulang setiap kalimat agar seluruh manusia mendengar. Rasulullah memulai khutbahnya dengan memanggil manusia secara umum. Suara beliau lembut tapi penuh wibawa. Peringatan bahwa beliau mungkin tak berjumpa lagi setelah tahun ini di tempat wukuf ini. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, dengarlah ucapanku. Boleh jadi aku tidak akan menjumpai kalian lagi setelah tahun ini, di tempat wukuf ini selamanya." Kata-kata itu menohok. Mendadak air mata mengalir di pipi para sahabat. Kesadaran bahwa Nabi akan berpulang mengguncang jiwa mereka. Pengesahan darah dan harta, bahwa darah dan harta umat Islam suci, sebagaimana sucinya hari, bulan, dan negeri. Beliau membatalkan segala praktik jahiliyah, termasuk darah dan riba. Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya darah dan harta kalian itu suci, sebagaimana sucinya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Segala perkara jahiliyah, letaknya di bawah kakiku, tidak berlaku. Begitu pula dengan darah jahiliyah. Darah pertama yang kubatalkan adalah darah Rabi'ah bin Al-Harits. Dan riba pertama yang kubatalkan adalah riba milik Abbas bin Abdul Muttalib. Wasiat agar bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita, memuliakan istri, memberi nafkah, sandang, dan memastikan hak-hak mereka. Rasulullah,
Bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita. Kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan dihalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian, mereka tidak boleh menghamparkan alasnya bagi orang yang kalian benci. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Sedang hak mereka adalah mendapat nafkah dan sandang yang layak. Menitipkan Al-Quran bahwa umat tak akan tersesat selama berpegang teguh padanya. Rasulullah, aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tak akan sesat. Kitabullah. Penegasan tak ada nabi setelah beliau, dan kewajiban menegakkan salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan haji bagi yang mampu. Rasulullah, wahai manusia, tak ada nabi lagi setelahku, tak ada umat setelah kalian. Sembahlah Rabb kalian, dirikan salat 5 waktu, puasalah di bulan Ramadan, tunaikan zakat yang akan mensucikan harta kalian, tunaikan haji ke Baitullah, serta taatilah pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Permintaan Rasulullah agar umat bersaksi bahwa beliau telah menunaikan amanah dan memberi nasihat. Rasulullah menatap jamaah, bersuara bergetar, kalian bertanya tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Jamaah menjawab, kami bersaksi engkau telah menyampaikan dan menasihati. Mendengar itu Rasulullah mengangkat telunjuk ke langit, lalu mengarahkannya ke manusia, seraya bersabda 3 kali. Rasulullah, Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Tangis tak terbendung. Banyak yang merasakan getar seakan ini pesan perpisahan. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, dan sahabat lain menunduk, menangis tanpa suara, meresapi keagungan momen ini. Usai khutbah, turun wahyu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan kucukupkan nikmatku kepadamu, serta kuridhoi Islam sebagai agamamu. Mendengar ayat itu, Umar bin Khattab menangis. Ketika sahabat bertanya, mengapa engkau menangis, wahai Umar? Ia menjawab dengan suara pilu. Umar penuh haru. Karena sesuatu yang telah sempurna, berikutnya hanya menunggu kekurangan. Sebuah firasat bahwa kewafatan Nabi kian dekat, atau setidaknya menandakan puncak Islam telah tercapai. Kata-kata itu mengguncang hati banyak orang. Setelah khutbah di Arafah, Bilal mengumandangkan azan. Rasulullah lalu mengimami sholat zuhur 2 rakaat di Qasyar, disusul sholat asyar 2 rakaat. Tak ada sholat lain di antara keduanya. Sorenya, beliau wukuf hingga terbenam matahari. Ketika senja meredup dan cahaya kekuningan lenyap, Rasulullah meninggalkan Arafah bersama Usama bin Zaid yang duduk membonceng di belakang. Jalur dilewati perlahan kecuali saat melewati Wadi Muhassir, tempat beliau sedikit memacu tunggangan. Di Muzdalifah, beliau menunaikan maghrib dan isya dengan 1 adzan dan 2 iqamah, tanpa sholat sunnah di antaranya. Malam itu, langit terbentang luas, menandakan kebesaran ilahi. Rombongan ratusan ribu orang memenuhi Muzdalifah, tapi tetap tertib, menerangi malam dengan lentera-lentera kecil. Seorang sahabat laki-laki menatap bintang di Muzdalifah. Rasulullah berpesan agar kita tidur di sini. Esok kita lanjut melempar jumrah. Semoga Allah terima amal kita. Sebelum matahari terbit, Rasulullah menuju Mina. Kali ini Al-Fadl bin Abbas yang menjadi pembonceng. Setelah melewati Wadi Muhassir, mereka mengambil jalur tengah hingga tiba di Jumrah Aqobah. Di situ, beliau melempar batu kerikil 7 kali, bertakbir tiap lemparan. Rasulullah melempar kerikil, menggema takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerumunan jamaah menonton, meniru gerak beliau. Selesai lempar jumrah, Rasulullah menuju tempat berkurban, menyembelih sendiri 63 ekor unta, sesuai jumlah tahun usianya saat itu. Dagingnya dimasak dan dimakan sebagian oleh beliau dan rombongan. Seorang sahabat menyaksikan kurban. Beliau menyembelih 63 ekor sendiri, sisanya diwakilkan. Subhanallah, entah dari mana kekuatan itu muncul. Usai berkurban, Rasulullah kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Beliau salat duha. Di sana, beliau menyampaikan khutbah singkat, menegaskan isi khutbah di Arafah. Beberapa sahabat menitikkan air mata, karena semua seolah meresap lebih dalam. Tentang kesucian darah, harta,
kehormatan tentang kepergiannya yang mungkin terakhir. Kemudian beliau kembali ke Mina untuk menunaikan rangkaian hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Beliau berzikir kepada Allah, melontar 3 jumrah setiap hari, serta mengajarkan manasik. Sesekali Rasulullah berkhutbah, menegakkan ajaran tauhid, memupus sisa-sisa syirik. Seorang jamaah laki-laki berbicara pada kawannya laki-laki di hari Tasyrik. Kudengar Rasulullah menekankan agar kita senantiasa mengingat Allah di hari-hari ini. Betapa tentramnya. Dulu jahiliyah berisi kesyirikan, sekarang kita hanya menyebut asma Allah. Memasuki hari Nafar Tsani 13 Zulhijjah, Rasulullah meninggalkan Mina. Beliau singgah di Bani Kinana bin Abtah beberapa hari, lalu menuju Mekkah untuk melakukan tawaf wada, tanda perpisahan dengan Baitullah. Beliau pun menganjurkan semua sahabat melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekkah. Rasulullah menengadahkan tangan, memandang Ka'bah terakhir kali. Ya Allah, jangan jadikan ini perjumpaan terakhirku dengan rumahmu. Jika engkau menakdirkan, pertemukanlah aku di lain waktu. Namun andai inilah akhir, terimalah ibadah kami. Banyak sahabat menitik air mata di pelataran Ka'bah, seakan mencium aroma perpisahan abadi. Ruang haru menyelimuti. Setelah itu Rasulullah memberi aba-aba rombongan untuk kembali ke Madinah. Sepanjang perjalanan pulang, orang-orang membicarakan betapa manasik haji itu sempurna. Tak henti-hentinya mereka memuji Allah atas bimbingan Rasulullah secara langsung. Mereka pun merasakan getar. Apakah kita akan bertemu Nabi tahun depan? Seorang sahabat laki-laki berkata pada istrinya wanita. Hati ini cemas, seakan ada yang mendesir. Beliau bilang mungkin tak jumpa lagi di wukuf mendatang. Apakah itu artinya? Sang istri tertunduk menitikkan air mata. Jangan berpikir buruk. Kita mohon pada Allah agar Rasulullah panjang umur. Tapi, ya, perkataan Nabi di Arafah memang menggugah hati. Beberapa sahabat senior pun menahan isak. Umar bin Khattab teringat tangisnya saat mendengar ayat, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Bagi mereka, kesempurnaan agama menjadi kabar gembira, sekaligus tanda mendekatnya ajal Nabi. Dinamakan Haji Wada, perpisahan, karena Rasulullah berulang kali menegaskan mungkin tak berjumpa lagi. Bagi kaum muslimin, momentum ini adalah puncak kegembiraan, sekaligus kesedihan. Islam telah paripurna, tetapi kedekatan dengan Nabi di ujung senja. Seseorang laki-laki dari penduduk Madinah meluapkan isi hati. Kami harap Rasulullah masih bersama kami bertahun-tahun. Tapi perkataan beliau di Arafah begitu jelas. Mungkin ini terakhir kali. Kawannya laki-laki menepuk bahunya. Setidaknya agama ini sudah sempurna. Itu artinya misi beliau hampir tuntas. Kita mesti siap melanjutkan dakwah tanpa ragunya. Dari Haji Wada, kaum muslimin mendapatkan tuntunan manasik lengkap. Bagaimana mandi di miqat, ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumrah, hingga tahallul. Semua dirangkum oleh Rasulullah, dicontohkan di hadapan ratusan ribu jamaah. Itulah warisan abadi bagi generasi mendatang. Seorang sahabat laki-laki bercerita pada anaknya laki-laki kecil. Nak, ingatlah betapa Nabi menasihatkan kita berhenti sejenak di Wadi Muhasir. Itulah sunnah. Kelak, kalau kau dewasa dan haji, ikutilah langkah-langkah beliau.